Mbak Nadia masih bisa mendengar suara kami sekarang, Mbak? Iya, aman-aman. Mohon maaf Aman tadi ya. Mungkin terputus. tadi bisa mendengar komentar terakhir dari Prof. Zainal, bisa silakan dikomentari dan juga dijelaskan untuk investigasi yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Iya, jadi mungkin sedikit ya, kami menyampaikan dari 541 laporan perundungan, itu 220-nya itu ada di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah kita berkomitmen dan menegaskan, jangan sampai kemudian praktek pendidikan dokter spesialis yang terjadi di wahana pendidikannya Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, itu seolah-olah Kementerian Kesehatan berdiam diri dan kemudian tidak melakukan upaya pencegahan perundungan ini. Dan itu menjadi salah satu komitmen kami, mengapa kemudian dalam kejadian almarhumah, kami berusaha untuk mencari dan memastikan tidak ada perundungan yang mungkin berkontribusi terhadap pencetus daripada kematian almarhumah. Nah, dari data yang kami sudah lakukan selama 2 minggu lebih ini, kita mendapatkan beberapa tentunya informasi baik itu dari keluarga, kemudian dari para junior maupun teman angkatan almarhumah maupun senior juga tenaga kesehatan serta jajaran direksi dari Rumah Sakit Karyadi. Di sana kami sudah memberikan ya beberapa informasi-informasi ini termasuk temuan mengenai adanya iuran yang harus dikumpulkan kurang lebih 20 sampai 40 juta per bulan ya, tergantung dari jumlah kebutuhan per bulan tersebut. Dan itu kita berharap bahwa polisi dapat melakukan penilaian karena kan memang kalau soal penyelidikan atau penyidikan itu memang ranahnya polisi. Kami ini hanya kemudian melakukan investigasi yang nanti ujungnya hanya berupa sanksi ya, artinya bukan pidana ataupun perdata. Jadi ini yang mungkin kita lakukan dan kita tunggu selangkah berikutnya karena kepolisian saat ini juga kita ketahui sudah mengatakan akan mengkaji lebih lanjut. Oke. Nah, mengenai jam kerja, mungkin sedikit tanggapannya, Mbak, Iya. bahwa sebenarnya kan menjadi beban daripada sebuah pelayanan itu adalah dokter ya, tentunya dokter yang menjadi dokter penanggung jawab daripada misalnya sebuah layanan atau misalnya sebuah operasionalnya dari kamar bedah. Nah, sebenarnya kalau memang SDM-nya terbatas, kemudian juga ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, ini harusnya bisa dibicarakan internal dengan jajaran direksi ya. Artinya kami selama ini kan tidak pernah menghitung berapa jumlah apakah dokter spesialis, maksud saya peserta pendidikan dokter spesialis itu menjadi tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit. Mereka kan kita tetap melihat mereka sebagai peserta pendidikan di rumah sakit Karyadi. Jadi bukan sebagai pekerja. Jadi harusnya dalam perhitungan tersebut diperhitungkan dan ini juga harusnya menurut saya harus dibicarakan dengan pihak manajemen. Kalau Baik. memang jumlah SDM terbatas ya tidak dilakukan operasi ataupun pembukaan kamar bedah sampai 24 jam. Jadi Mbak Nadia mau mengatakan bahwa tuntutan dari yang tadi dikatakan oleh Prof. Zainal, ada tuntutan untuk menaikkan revenue dan kemudian harus datang dari kamar bedah itu seharusnya tidak berimbas pada jam kerja yang 24 jam tanpa break itu? Ya, artinya pada waktu kita menentukan berapa jumlah operasi yang bisa kita lakukan, berapa jumlah kamar operasi, berapa jumlah tenaga anestesi, kemudian berapa jumlah operator, berapa jumlah perawat bedah yang akan mendampingi, karena kan itu satu tim ya. Itu juga saya rasa diperhitungkan kan dalam mengoperasionalkan kamar bedah seperti itu. Baik.